Selamat pagi Pak. Pagi Wasir. Ya, saya senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Iya. Saya ingin memberi dukungan kepada Bapak. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Iya. Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak dapat memimpin saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak. Saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana saya ingin Anda fokus pada observasi? Begini Pak, saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut Pak. Baik Pak, sudah saya catat Pak ya. Ya. Bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini Pak? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif, relevan, ini sangat berguna dalam proses coaching dengan meningkatkan keterampilan diri saya. Dan saya yakin bisa lebih baik lagi untuk membimbing murid dalam proses pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Ya, terima kasih Pak. Ini saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan diri saya, khususnya dalam kegiatan, dalam pelaksanaan. Saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada yang saya observasi nanti atau kepada coaching gitu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk sesi coaching Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Sutris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Sutris. Ini kita langsung saja ya. Iya Pak. Ke sesi tanya jawab Pak. Iya Pak, siap Pak. Oke. Sebelumnya kita ini mulai bagaimana perasaan Pak Roni menjelang sesi coaching kali ini. Ada hal khusus yang perlu disampaikan atau yang difokuskan? Sejujurnya ini Pak ya, saya sedikit merasa tegang ini Pak, karena ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya itu mencari solusi yang lebih efektif Pak. Gini, tentunya saya juga menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama-sama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas? Oh iya Pak, jadi saya pengen ada hal khusus nanti yang kita bicarakan. Cuma nanti sepertinya di akhir aja Pak, di akhir sesi coaching ini saya juga pengen lebih ngobrol lagi nanti sama Bapak. Oh iya. Siap benar. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching? Ya, saya itu ingin meningkatkan Pak kemampuan dalam presentasi saya Pak. Jadi saya ingin bisa presentasi itu di depan umum Pak. Ya, bagus. Bagus sekali. Apakah ukuran keberhasilan Bapak ini untuk supaya mampu seperti itu? Ya, jadi saya itu pingin dalam berprestasi itu bisa lebih percaya diri Pak. Ya, presentasi ya. Ya, dan bisa membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya Pak. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap berikutnya, identifikasi dari sesi coaching ini. Silakan. Ya, saya itu ingin presentasi dengan lancar. Ya, itu yang pertama Pak. Terus tidak merasa gugup. Terus ingin mendapatkan feedback atau umpan balik dari audiens Pak. Itu yang positif Pak. Jadi kemarin itu saya kurang percaya diri gitu Pak. Iya. Paham. Bagaimana Anda untuk menghadapi situasi seperti itu? Nah, saya itu merasa gugup Pak. Ada gugupnya ya? Iya, sering lupa juga dengan kata-kata waktu presentasi itu Pak. Iya. Oke. Saya coba kita bersama-sama kita akan mencari solusi, pemahaman, fokus dalam mengatasi hambatan ini. Ini apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Ya, jadi
rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif Pak. Jadi kepada audien itu kalau merasa takut kan nggak ada ini ya Pak, kurang bagus lah terhadap audien. Saya merasa gugup, juga terkadang saya itu merasa tertekan dalam menyampaikan materi itu karena yang pada dihadapi audien. orang banyak itu Pak. Iya Pak, Ya, gitu. baik. Nah, sekarang ini mari kita rancang rencana aksi kita. Ini apa rencana Bapak ini dalam mencapai tujuan supaya presentasi Bapak ini ke depan sesuai yang Bapak inginkan harus lebih bagus. Nah jadi gini Mas Dres, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, terus mencari feedback atau umpan balik itu dari mentor atau dari kawan-kawan. Bagus. Adakah ini prioritas tujuan yang lebih utama yang Bapak harapkan dalam rencana tersebut? Prioritas saya itu Pak, itu mempersiapkan materi materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi lagi Pak di depan cermin. Jadi saya merasa percaya itu bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu mungkin Pak. Luar biasa. Nah, itu adalah langkah-langkah yang luar biasa, yang sangat baik. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus ini sangat penting. Detail juga sangat penting. Bapak harus mengatasi tantangan tersebut agar presentasinya lebih efektif. Ini bagaimana nih Bapak melihat tindak lanjut dari rencana yang akan Bapak lakukan? Ya, jadi saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus Pak. Pada informasi gerakan tubuh, saya juga rencananya ini Pak untuk meminta feedback yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri, dan saya juga berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik lagi, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Sampai berlatih di depan cermin Pak, luar biasa. Iya Pak. Iya, luar biasa. Bagaimana Bapak ini, siapa dan apa yang akan Bapak libatkan hal tersebut? Nah, saya itu rencananya ingin meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan berlatih presentasi Pak. Saya percaya itu dukungan dari mereka itu menjadi pendorong motivasi untuk perbaikan saya ke depannya. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan tindak lanjut ke depan ini dari kegiatan yang Bapak lakukan coaching tersebut? Nah, tindak lanjutnya itu saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback lagi Pak dari ke teman. Setelah saya presentasi, teman saya suruh untuk memberikan umpan balik terhadap saya Pak dari presentasi tersebut atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak. Jadi kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara Pak. Jadi tetapi jangka panjang Pak. Juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi saya secara efektif dalam hal presentasi itu Pak. Luar biasa Pak. Selamat Pak. Iya Pak. Terima kasih. Ya, saya minta dukungan nanti juga kalau saat saya setelah presentasi, saya juga minta feedback juga nanti dari Bapak Pak. Siap. Gitu, Saya siap mendukung. Oh ya, mungkin itu dulu saja Pak sesi kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi setelah saya melaksanakan presentasi. Saya minta Bapak menjadi siap. Terima kasih Pak. Sepenuhnya. Oh iya. Ya, gitu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Iya. Itu terlintas. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih Bapak telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya Pak ya. Jadi gini Pak, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya Pak. Terima kasih. Ya. Bagaimana Bapak menilai informa dalam kompetensi tersebut Pak? Begini Pak, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bapak merasa demikian Pak? Karena saya merasa sudah melakukan kegiatan
mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sudah saya laksanakan itu Pak. Baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Iya ya, silakan Pak. Ya, jadi gini Pak, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, Pak. Iya, iya. Sesuai dengan standar yang kita rujuk, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Alhamdulillah saya senang mendengarnya Pak. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Baik, Pak. Namun demikian saya juga melihat ini, Pak, aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, Pak. Ya. Misalkan saat observasi tadi, Pak, saya memperhatikan Bapak masih sedikit ragu dengan mengajukan pertanyaan, Pak ya, masih ragu gitu, Pak ya. Bapak melakukan, namun demikian, Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan, Pak. Ya, ya. Misalnya saat observasi tadi, Pak, saya melihat Bapak masih sedikit ragu dalam mengajukan pertanyaan, Pak. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini, Pak? Saya mengerti Pak. Terima kasih. Saya akan berusaha ini yang lebih baik untuk meningkatkan itu Pak. Baik, Pak. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Pak? Begini Pak, saya berencana untuk melakukan latihan yang intensif, rutin dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif. Begitu, Pak ya? Ya. Ya. Baik, Pak. Saya rasa cukup itu, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya merasa lebih memahami hal itu Pak. Terima Iya, kasih. ya, sama-sama, Pak.